Steve Jobs sama Steve Wozniak. Berputar-putar badan saya di dalam ombak. Di dalam ombak. Jadi emang Subhanallah. kejadian ini pasti ada hikmahnya nih dari Allah. Itu balik lagi ke tauhid ya. Ini mereka nggak mengharapkan nangis saya, tapi yang mereka harapkan itu adalah saya harus jadi amal jariah buat mereka. Bisnis itu kita tidak hanya memikirkan untung dan rugi, tapi surga dan neraka. Welcome to Tujar Project. Bisa beli kalau dari luar negeri, tapi mahalnya. Itu lo tiba-tiba bisa untuk gue bikin clothing dan lokal. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Tujar Project. I'm your host, Fikire. Masya Allah. Hari ini di ruang tamu Hibu kita kedatangan seorang teman nih. Masya Allah, beliau nih jauh-jauh datang dari Aceh. Kita sambut aja langsung Bang Firman. Masya Allah. Apa kabar antum? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sehat ya? Ini dari Aceh ke sini? Enggak. Udah Lama di sini, Oh, cuma udah lama di asli sini. Aceh. Oh, aslinya Aceh ya? Iya. Aceh mana aslinya? Mas Banda Aceh. Banda Aceh. Oh, berarti Paling di kotanya ujung. langsung. Iya, di kotanya. Nah, good friends, kali ini bintang tamu kita di ruang tamu Hibu nih punya bisnis yang sangat unik nih, namanya Bisa Top Up. Jadi Bisa Top Up itu sebenarnya apa tuh Mas Firman tuh? Kalau boleh tahu teman-teman semua. Jadi Bisa Top Up itu merupakan aplikasi yang dapat melayani untuk pembelian pulsa, paket data, token PLN, dan lain sebagainya, termasuk juga bayar-bayar tagihan seperti IndiHome, tagihan PLN, dan juga bisa juga beli tiket pesawat, kereta api, transfer bank juga bisa, dan intinya banyak fitur di dalamnya di dalam satu aplikasi. Banyak banget ya, Masya Allah itu. Banyak aplikasi itu pun fiturnya banyak. Itu kalau di breakdown ke dalam lagi, produk kita itu ada sekitar 700 produk sebenarnya. 700 produk? Cuma nggak kita muncul di halaman depan semua kan, pasti kita modul-modulkan. Misalkan Yang ini utama-utama aja ya? Iya, pulsa dalam kan ada banyak gitu. Iya. Jadi seperti itu. Nah, tadi Mas Firman, kan lo nih tadi ya di Bisa Top Up ini kan kalau bisa dibilang aplikasi software ya, Iya. aplikasi apps yang ada di handphone bisa di-download ya, dan kemudian banyak banget dari itu isinya tuh, mulai bisa apaan aja ya, bisa mulai dari isi pulsa sampai beli tiket kereta, tiket pesawat, bisa semua. Biasanya kayak gini backgroundnya Mas Firman ini emang beneran IT dulunya atau? Iya, kalau saya emang background IT, S1 IT lebih teknikal, S2 juga IT juga, cuma lebih ke manajerial. Kerja di tempat sebelumnya juga IT, tapi lebih ke pengawas IT gitu. Pengawas IT. Jadi emang sekarang bangun startup, bangun usaha, ya IT juga. IT juga Bisa Iya. Top Up ini. Ya. Benar. Dengar-dengar katanya nggak cuma Bisa Top Up nih ya punyanya. Ada Iya. dua. Sebelumnya tuh punya Jadi Amanah, sebelumnya PT Amanah. Iya benar. Jadi emang berawal emang dari PT Amanah. Oh, PT berawal Amanah dari ini PT kan Amanah. emang perusahaan software konsultan. Jadi kita emang ahlinya membuat aplikasi, sistem mobile atau web atau sebagainya. Nah, jadi awalnya mulanya kita karena software house kita ngerjain project IT klien. Misalkan klien A butuh dibikin sistem A, yaudah kami bikin, kami buatkan. Klien B butuh sistem B, kami buatkan. Selain daripada itu, PT Amanah ini selain ngerjain project klien, sistemnya IT-nya klien, kita juga mengembangkan produk sendiri. Jadi kita juga kan nggak kayaknya kurang afdol aja sih kita ngerjain punya orang lain aja. Padahal kita kemampuan kita meng-create produk gitu, mendevelopment produk. Ya udah kita juga mengembangkan produk sendiri. Salah satunya Bisa Top Up ini. Oh, Masya Allah. Jadi Bisa Top Up ini produknya dari Amanah. Yang sebelumnya Mas Firman ini bikin Amanah dulu. Benar. Karena banyak ngerjain project orang, akhirnya ngiri, pengen punya sendiri. Iya benar. Kurang lebih gitu ya Masya Allah. Benar. Kan banyak kan kita kalau misalnya IT ini kerja sendirian. Iya. Ya nggak sih, banyak dia ngerjain sendiri, kerjain semua berawal gitu. sendiri. Mas Firman ini awalnya emang sendiri ngerjain itu. Apa emang dari dulu tuh sebelum, biasanya kan teman-teman kalau udah kuliah suka sambilan tuh, bikin usaha kecil-kecilan sama temennya berpartner. Awalnya begitu, apa emang langsung decide aku pengen bikin usaha deh sendiri gitu? Oh jadi saya nggak sendiri, saya berdua dengan Muhammad Khadafi, malah beliau orang pertama, saya orang kedua. Jadi beliau foundernya, saya co-foundernya. Jadi emang dari awal udah kenal lama. Beliau IT juga, emang basicnya IT. Satu kampus?
Beda? kampus. Oh, beda kampus. Cuma dulunya kami satu asrama. Oh, satu asrama. Karena Sama-sama saya orang Aceh? Iya benar. Masya Allah. Jadi kita karena sesama anak Aceh, anak perantauan dari Aceh ke sini, jadi ada asrama mahasiswa Aceh. Jadi kami bareng di situ, kenal di situ lama juga. Kemudian ya udah membangun startup ini pun berdua. Jadi mulainya berdua. Iya. Terus project pertamanya gimana tuh caranya? Kan biasanya kadang suka gini ya, Mas Firman. Kadang ada teman-teman IT mungkin atau mungkin dia bisa bikin sesuatu tapi bingung jualannya. Banyak kan itu problemnya kan. Iya. Ada orang yang kayak temen nih, jago banget nih bikin aplikasi, bikin apa jago banget, tapi dia bingung cara jualnya. Nah itu dulu Mas Firman jualnya gimana tuh Mas? Jadi emang banyak yang kasus-kasus yang seperti ini. Jadi ada juga dia punya ide tapi nggak bisa bangun. Ada juga hal seperti itu. Saya punya ide bisnis nih seperti ini. Dia bukan basic IT jadi dia nggak bisa mengembangkan. Ada juga yang dia pinter buat, cuma misalnya orang IT pinter buat sistem tapi bingung jualin gitu. Kalau kami apalagi kami sebenarnya kami berdua ini emang sesama IT gitu kan. IT emang keumumannya itu biasanya orang lebih ke belakang layar gitu. Intinya project awal kami itu kami nggak nyari tapi direkom. Misalnya dengan mereka tahu dengan kemampuan kami gitu kan, kami basic IT dan juga emang pernah ngerjain project awalnya kan project mandiri sih, kita ngerjain project sambilan gitu kan. Pas sudah di PT dapat project pertama pun itu juga lumayan besar awalnya. Alhamdulillah dapat lumayan besar, itu rekomendasi dari teman. Dari teman ke teman. Iya. Nah sebelumnya tuh biasanya kalau gitu kan, kalau kita misalnya orang kreatif kadang suka bikin portofolio dulu. Iya. Ya kan, misalnya kalau kita jago desain, jago bikin video, itu biasanya kita bikin portofolio dulu yang banyak. Iya. Kemudian kita bawa ke orang nih, wah ini portofolio kita nih, kita bisa bikin seperti ini nih. Apakah IT seperti itu juga Mas? Enggak, kalau kami enggak. Pada saat itu enggak. Karena bikin portofolio juga enggak. Kami nggak punya tim desain juga, misalnya masih agak namanya IT kami kebetulan emang kaku gitu kan. Jadi paling ini kami bisa menampilkan, misalkan kami pernah mengerjakan project abc.com misalkan. Kami udah kalau emang tanya portofolionya apa, ya udah ini abc.com ini punya kami yang bikin. Terus CDE ini kami yang bikin. Jadi masih istilahnya konvensional sekali. Iya, jadi by project aja gitu ya. Seperti itu dulu seperti itu. Cuma kalau sekarang udah lebih rapi. Udah ada tim sales sendiri. Udah ada tim yang jualan maju, marketing semua udah lengkap. Benar. Ya. Masya Allah. Awalnya gitu. Dari mulai berdua. Iya. Ini ngingetin saya ke satu kisah nih. Steve Jobs sama Steve Wozniak. Oh gitu. Iya kan? Iya. Steve Jobs itu Steve Wozniak yang jago komputernya, IT-nya karena pendiam tuh orang, pendiam, habis itu cuma kerjanya di komputer aja. Cuman akhirnya datang Steve Jobs yang jago jualan, jago branding, akhirnya jadi. Jadi pas juga ya berdua-dua nih, di antara Mas Firman sama Mas Kadafi, siapa yang jago jualan di antara dua? Jago jualan, sebenarnya kalau pas Mas Kadafi ini, dia cuma jago IT, cuma linknya lebih banyak dia, lebih luas. Networkingnya lebih banyak. Networkingnya lebih banyak. Kalau saya emang IT, networkingnya dibanding beliau masih rendah saya. Jadi project pertama itu emang dari linknya beliau. Oh Masya Allah ya. Masya Allah. Terus boleh tahu nggak dulu pertama kali dapat project berapa? Terus sekarang yang paling besar berapa nih? Untuk amanah dulu. Oh amanah. Untuk amanah. Jadi emang kita kalau yang pertama dulu itu yang dapat itu 250 juta. 250 juta? Bikin project dulu sejenis travel agent, kayak Traveloka gitu. Ini versi lainnya kami yang bikin itu sekitar 250 juta. 250 juta. Itu pertama. Pertama kali langsung 250 juta. Iya. Biasanya soalnya gini, banyak orang yang pertama kali dapat project nih 3M langsung. Iya. Makasih Mas. Tapi ini langsung 250 juta good friend, Masya Allah. Lanjut gimana? Jadi 250 juta itu yang pertama. Emang kalau hingga sekarang ini emang kita mainnya ratusan, jarang yang main yang di atas 1M belum. Emang sebenarnya kalau 1M itu bisa aja sih kalau kita main di pemerintah sebenarnya. Emang swasta ada juga. Cuma kalau di pemerintah tenderan kan biasanya kalau udah 1M mungkin 200 juta ke atas itu kan kadang
tender gitu kan, Iya. tender. Kami emang di pemerintahan belum pernah ngikut. Emang seperti mungkin keumuman yang kita ketahui kalau di tender itu kadang-kadang saya nggak bilang semua, Iya, cuma iya, kan iya, iya. kadang-kadang dalam Sana proses sininya, dalam Betul. proses Tendernya itu ya? tendernya itu walaupun ada online juga, mungkin online pada saat nanti kan pas udah merucut nanti kan Suka ngeri sedap tuh. jadi pas Ngeri-ngeri sedap. kadang datang kan kadang Ya. ada yang oknum. Iya, iya, betul. Karena kami pernah mengalami gitu? sekitar Gimana tuh? dua kali kali pas Apa sudah tuh? agak mau rucut jadi ada oknum kalau kalau andaikan saya meloloskan kamu ntar saya dapat berapa. Subhanallah. Nah kami udah prinsip tuh. Iya, iya, Saya rekan saya Kadafi maupun istilahnya tim kami itu kalau sudah berbau seperti itu Tinggalin semua. kami langsung mundur. Seperti ini kurang baik buat kita karena ada hal-hal seperti ini. Yaudah kami biasanya langsung sepakat aja udah sehati aja gitu, sehati udah mundur nggak apa-apa. Rezeki pasti Allah kasih dari Pasti kasih. dari jalan yang Betul. lain gitu. Alhamdulillah Masya Allah. nyatanya sekarang sampai sekarang pun nggak pernah berhenti proyek dari awal yang berdiri Masya itu. Allah. Meskipun emang nggak besar-besar banget, Betul, tapi betul. alhamdulillah bisa menghidupkan kami, bisa menghidupkan ya mungkin karyawan dan keluarga karyawan yang lain. Iya, Masya Allah. Itu baik lagi ke tauhid ya. Iya, Kadang kita tuh gini Mas, kadang banyak orang mungkin ya, kita ngomong banyak orang mungkin lebih takut sama manusia dibanding sama Allah. Ketika kalau gua nggak bisa gitu sama orang, akhirnya gua nggak dapet. Iya. Ternyata dibuktikan itu ya. Iya. Dengan kita mentauhidkan Allah, balik lagi semua rezeki datang dari Allah. Iya benar. Jadi kami juga prinsip kami itu di PT Amanah. Iya. PT Amanah kan kita ngerjain project. Kami memang start Muslim kami iniin. Jadi kami juga memfilter juga. Misalnya banyak tawaran kepada kami kan sekarang kan lagi banyak nih yang pinjol Iya, atau betul, yang betul, lain-lain betul, sebagainya, betul. pinjam-pinjam online atau lain sebagainya. Banyak juga tawaran-tawaran kepada kami Iya. disuruh ngerjain project hal seperti Pinjol. itu. Ya udah kami kalau hal seperti itu nggak terima. Kami memang memfilter. Jadi kami kalau ada project ada syaratnya lah dari kami. Iya, Kami iya, kalau iya. mau ngerjain project itu jika tidak ada faktor maksiatnya di situ, tidak ada ribanya di situ. Kalau emang ada yang berbau seperti itu, kami biasanya emang sudah Nggak terima, nggak ya? pernah terima. Masya Allah. Nggak pernah terima. Nah, Emang ini itu emang. menarik nih Mas nih. Jadi emang kami nggak takut istilahnya. Misalnya kita Iya. nih peluang pada gede nih, karena namanya kita ngerjain pinjol kan fintech ini Fintech, kan betul. uang banyak sebenarnya, Betul. tapi ya kami nggak apa-apa, nggak insya Allah istilahnya rezeki itu nggak akan ketukar. Betul, betul. Terus kalau emang nggak dapat dari sini, ya ini memang bukan jatah kita di sini. Iya, Kita iya. bisa kan sebenarnya kan tinggal pilihan sebenarnya kita mau ngambil rezeki yang halal apa yang haram gitu. Iya, iya. Masya Allah. Ini menarik nih Mas. Kadang tuh orang susah banget, berat banget untuk nolak itu. Kadang gini misalnya, pernah datang project yang besar banget, cuman ini melanggar syariat Islam. Contohnya tadi tuh banyak ribanya, Iya. nggak sesuai dengan syariat Islam. Itu cara nolaknya gimana tuh? Jadi sebenarnya kita kalau menurut kami ya, kami itu emang kan sebenarnya yang owner emang saya berdua sama Mas Kadafi. Kami punya tim, ada manajernya, dan ada pegawainya. Sekarang ada 20-an pegawai lah. Jadi intinya jadi kami pertama itu adalah menyamakan visi. Iya. Memang visi-visi tauhid juga kami tanamkan di situ. Masya Misalkan Allah. kami sudah istilah menyamakan visi itu bisnis itu tidak hanya untung dan rugi, tapi surga dan neraka. Surga dan neraka. Betul. Jadi emang itu emang kami tanamkan di awal, Iya. ditanamkan di awal malah pas saya juga sering juga menghimbau teman-teman gitu kan, teman-teman pegawai ini pun kalian pun pada saat mau kerja pun pas mau melangkahkan kaki dari rumah ke kantor, niatkan bahwa kita ini kerja ini ibadah nih, kerja ibadah karena Allah. Pas mau keluar rumah tuh udah niatkan kerja, otomatis kita melangkahkan kaki mulai selangkah dari rumah ke kantor pagi sampai sore atau sampai malam, pulang lagi. Itu kan ibadah semua di situ. Betul. Jadi di situ ibadah dari sisi kantor juga berkah. Jadi pada saat ada hal-hal yang misalnya proyek yang berbau yang bertentangan dengan agama, kita mau nolak, alhamdulillah nggak ada yang bantah. Oh ya.
nggak ada yang bantah. Maksudnya nggak ada, bang, kan lumayan tuh bang gitu kan. Iya. Nanti kan bisa nih, nanti yang lain ya udah ini sekali kita buka aja, yang lain kan nanti kita tolak, ya ini tanggung. Nggak ada yang berpikiran ngusulin pun nggak ada, nggak berani ngusulin. Misalnya ada yang ngusulin, bahkan lumayan nih bang, ini kan masih subhat lah, abu-abu lah bang. Misalnya ada kadang-kadang kan membenarkan gitu kan, mencari pembenaran gitu. Alhamdulillah nggak di kami nggak pernah kejadian hal seperti itu. Jadi emang pertama banget emang kita tanamkan, emang kita harus visi emang perusahaan punya visi, dan juga kita juga tanamkan visi tauhid yang tadi yang saya jelaskan. Bisnis itu tidak hanya kita memikirkan untung dan rugi, tapi surga nerakanya kita pikirkan juga. Masya Allah. Jadi itu yang kita tanamkan. Iya. Jadi kita penting banget ya Mas, ya penting banget untuk kita menanamkan kepada, apalagi kita pemimpinnya. Iya. Kita orang yang akan dimintai pertanggungjawaban paling pertama. Benar. Dari apa yang kita pimpin. Ya tadi itu ya, makanya bisnis itu bukan soal untung dan rugi dulu, tapi lebih tentang surga atau nerakanya, Masya Allah. Nah, sampai hari ini bisa top up sama Amanah PT Amanah ya? Iya. Itu omsetnya besaran? Bisa top up? Kalau awal berdiri emang Amanah di depan, bisa top up jadi produk. Iya. Tapi alhamdulillah sekarang bisa top up udah di depan. Oh iya? Iya. Sekarang berapa omsetnya per bulan? Kalau omsetnya hampir 20 M. Hampir 20 Hampir M? 20 M. Masya Allah, hampir 20 M ya? Iya. Berapa tahun ngerintis tuh? Untuk sampai ke angka segitu, berapa tahun yang dilakuin sama bisa top up atau sama Mas Firman sendiri? Fokus ke bisa top up kita itu pertengahan 2017. 2017? Mungkin udah 3 tahun setengah. 3 tahun setengah? 3 tahun setengah. Itu cepet banget loh itu Mas. Cepet banget itu. 3 tahun setengah udah menyentuh angka segitu ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Tanpa investor juga emang. Tanpa investor lagi ya? Benar-benar berangkat dari nol, Iya. Kemudian dari rekomendasi teman ke teman, proyeknya dikerjain berdua, kemudian sekarang udah punya berapa karyawan? 20-an pegawai. 20 pegawai, udah termasuk bisa top up? Iya, 24 lah mungkin. 24, Masya Allah. Mas Firman, haus nggak? Hah? Nah, kita di ruang tamu Hibu nih suka ada minuman, Oh, gitu. suka ada kopi, suka ada teh. Mana nih teman-teman? Masya Allah, ini dia nih. Jadi silakan Mas Firman. Jadi kita harus syukran. biar lebih enak nih minum ya. Makasih Mas ya. Ganti orang nih. Biasanya nggak ini orangnya nih. Biasanya gitu. ganti orang. Mas silakan Mas diminum. Iya. Bismillah. Mas Firman ini asli Aceh ya? Asli Aceh. Asli. Orang tua semua di Aceh, lahir di Aceh. Iya. Kesini tahun? 2007 pas 2007. kuliah S1. Berarti 2004, maaf nih. 2004 di Aceh. Iya, masih di Aceh 2004. Dan ngalamin yang namanya tsunami Iya. Aceh di sana. Masih SMA kelas 1, masih di sana. SMA kelas 1. Masya Allah. Tapi maaf nih, masih ada semua sekarang? Kami 8 bersaudara. 8 bersaudara? 4 kena tsunami. Jadi yang di rumah tuh 6. Saya, ibu, adik laki-laki 1, sama 3 kakak perempuan. Iya. Jadi ada 6 di rumah. Yang 6 ini pada saat kena tsunami, yang selamat cuma saya sendiri. Mas Firman sendiri? Iya, yang selamat. Masya Allah. Yang ini pun istilahnya kan kena tsunami, meninggal, hilang, jenazah pun nggak tahu di mana. Nggak tahu di mana ya? Iya. Masya Allah. Maaf nih, itu Mas Firman bisa survive-nya gimana tuh Mas? Pas ombak datang saya ngeliat ombak Besar itu ya? besarnya itu. Emang saya ngeliat nggak ombaknya pas karena rumah dekat pelabuhan, namanya ombak itu kan karena ada pelabuhan punya pagar. Jadi ombaknya itu menghantam pagar pelabuhan. Jadi pas saya lihat langsung buih putih raksasa gitu. Jadi lari di situ, lari. Padahal ombaknya, jarak ombak dengan saya itu kan sekitar 200-300 meter. Iya. Pada saat lari itu kenceng banget saya larinya, nggak melihat ke belakang lagi, nggak melihat ke belakang. Sekitar 100 meter saya lari, langsung ditenggelamkan. Oh, sempat masuk ke dalam air? Masuk air. Jadi emang Masya Allah. saya kan memang pinggir laut gitu, laut. Ombaknya kan ke darat dia, ke darat. Ya udah, intinya saya baru 100 meter lari, ombaknya langsung menghantam saya. Otomatis kecepatan dia berkali lipat dibanding saya lari. Iya. Itu pun saya kena ombaknya itu Tenggelam masuk. Tenggelam itu kan Mbak bayangkan ombak di darat kena di sini.
saya otomatis akan menabrak rumah, Iya. menabrak pagar. Dan banyak kayu-kayu juga. Banyak masih kayu-kayu. Kalau di Aceh kan masih ada juga rumah-rumah kayu, rumah-rumah kayu, tabrak betul. kayu. Mungkin pagar pun mungkin ada juga yang pagar masih kawat. Jadi emang istilahnya kita nabrak apa saja. Bayangkan di sini ada ombak di sini. Saya ke bawah arus 3 km. 3 km. 3 km ke bawah arus. 3 km. Emang pada saat itu kena ombak pertama itu emang dahsyat banget. Saya pas sebelum kena ombak emang kedengaran suara belakang kayak duduk kayak istilahnya Gemuruh besar gitu ya? gemuruh besar, kayaknya dia kayak kena rumah kayak hancur-hancur gitu kayak. Saya nggak sempat ngeliat belakang gitu karena udah belum pernah ngeliat ombak sebesar itu. Saya lari nggak lihat ke belakang, 100 meter saya lari langsung saya ditenggelamkan semuanya. Saya ditenggelamkan. Itu pun saya lama pas tenggelam itu karena untuk meluruskan badannya saya nggak tahu karena kan airnya kan di darat. Saya nabrak sana sini. Ombak pertama di darat saya kan berputar-putar badan saya di dalam ombak. Di dalam ombak. Jadi emang saya nggak tahu atas permukaan itu mana, itu saya nggak tahu. Saya sekarang lagi di mana nggak tahu. Jadi emang istilahnya dalam ombak. Jadi udah di situ udah pasrah emang awal. Malah dulu saya pada saat kejadian itu saya pikir, oh ini namanya kiamat saya kira. Jadi saya pada saat itu semua hafalan saya ucapkan di situ. Emang nggak banyak hafalan saya, mungkin pada saat itu saya 10 surat terakhir itu alhamdulillah hafal, dan ada beberapa surat pendek yang lain, mungkin ada hampir 20 surat lah yang saya hafal. Intinya saya ucapkan itu semua. Jadi intinya saya kayak menunggu ajal aja, udah siap pada saat itu. Saya udah siap, saya udah ucapkan itu semua, masih dalam air dan gelap karena air laut bercampur dengan tanah keruh. Jadi emang keruh dan juga barang-barangan penuh. Saya udah pasrah di situ, saya ucapkan semuanya. Tiba-tiba teringat kayaknya puasa tahun ini sebelumnya ini karena ini kejadiannya itu setelah Ramadan, sebelum Adha. Jadi Ramadan sebelumnya ini amalan saya kurang dibanding tahun sebelumnya. Kalau tahun sebelumnya saya sempat iktikaf sampai 10 hari. Pas yang tahun yang ini saya cuma iktikaf 3 hari. Jadi tiba-tiba teringat itu, kayaknya nambah dosa pada saat itu saya kepikiran. Jadi kayaknya nggak siap saya ini, amalan saya malah berkurang. Jadi awalnya udah merasa siap, udah hafalan sudah diucapkan semua, kayak menunggu istilahnya saya tinggal menunggu aja. Jadinya tiba-tiba rasa takut, nih kayaknya masih kurang ini amalan saya ini. Tiba-tiba saya langsung kayak menggerakkan sesuatu di atas saya ini, mungkin kayak papan, nggak tahu saya gerakkan, langsung tembus cahaya. Emang ada kejadian aneh di sini, tembus cahaya, mungkin cahaya matahari yang ditembus ke dalam. Yaudah saya ikutin cahaya itu, saya bisa tembus ke permukaan. Pas di permukaan, saya nggak melihat satu bangunan pun. Rata semua. Rata. Saya cuma melihat Pulau Sabang. Kalau pernah ke Sabang, jadi saya kira saya udah di laut. Saya udah di laut, ditenggelamkan di laut. Karena kan sebenarnya rumah pada hancur, berhancur dan pada tenggelam karena tinggi sekali airnya. Saya kira di Aceh ini yang selamat cuma saya sendiri. Saya nggak melihat ada orang lain di situ. Tapi ini pasti kuasa Allah di sini. Kuasa Allah. Saya nggak tahu apakah emang kalau pingsan pun kan pasti bernafas juga. Saya nggak tahu ilmiah seperti apa, nggak masuk logika gitu. Tapi saya ngalamin itu. Pada saat di ronsen pun saya misalnya udah selamat itu, di ronsen alhamdulillah di paru-paru saya juga bersih, nggak ada air. Allahu Akbar. Atas izin Allah juga akhirnya bisa survive dari selamat dari bencana tsunami itu, Masya Allah. Dan akhirnya hari ini bisa punya amanah, terus bisa top up yang Masya Allah sekarang udah bisa sampai 20 miliar. Itu juga semuanya ya pasti atas izin Allah dan bantuan Allah semuanya, Masya Allah. Itu memang saya yakin banget yang dari kejadian ini banyak pelajaran yang bisa saya ambil. Misalnya secara ilmiah itu susah buat dijelaskan. Saya bisa lama di dalam air tanpa bernafas pun, pasti ini kuasa Allah. Jadi intinya pada saat ini kan saya kehidupan kedua saya ini
Ya saya suka melibatkan Allah terus. Suka melibatkan, misalkan saya emang hobinya suka curhat sama Allah, tapi Masya Allah. dalam artian bukan ngeluh ya, beda. Iya. Kita harus membedakan antara ngeluh sama cerita. Cerita curhat, ya. Nah, jadi saya nggak bilang ya Allah kenapa saya ini, saya nggak bilang seperti itu. Kalau apa ya Allah saya hari ini tadi lagi gini, saya emang suka bercerita gitu. sama Allah. Misalnya sering melibatkan dalam artian ya kalau ada hal yang kurang bagus cerita, hal yang baik pun cerita. Atau mau ada apapun, saya emang itu emang dari sebelum tsunami emang suka seperti itu. Terus kondisinya kan pada saat itu kan pasti ya kita tahu lah ya, sangat sulit pasti kan. Kondisi yang sangat sulit, kemudian harus bisa survive dan harus bisa bangkit dan harus bisa terus maju karena ini pertolongan Allah yang maha luar biasa gitu ya. Iya. Terus akhirnya mutusin untuk ke Jakarta. Pada saat itu ditanya mau lanjut sekolah di Jakarta atau ke Pekanbaru, Riau. Kenapa Pekanbaru? Pekanbaru karena keluarganya istrinya abang Di situ. Nah, jadi yaudah saya pilih Pekanbaru aja. Memang pada saat itu saya kurang pede di Jakarta. Misalnya saya di kampung, emang nonton TV lihat Jakarta seperti apa gitu kan. Nggak pada saat itu saya memang nggak pede mau melanjutkan sekolah di Jakarta. Milih kalau dengar kalau Pekanbaru masih mirip-mirip sama Aceh gitu kan. Saya sama Sumatera. Yaudah saya milih di sekolahnya lanjutkan sekolah di Pekanbaru. Emang pada saat awal setelah tsunami emang sering sedih gitu ya. Jadi karena saya hilangnya nggak satu orang, tapi emang sekaligus banyak. Dan yang banyak ini sebenarnya yang paling dekat saya dengan banyak ini. Dengan abang saya kurang dekat sebenarnya, sama yang udah merantau emang kurang dekat. Yang dekat saya itu emang sama ibu, dibanding ayah sama ibu. Yang lebih dekat, yang paling dekat saya ini 5 orang. Ini yang hilang semua, hilang pun sekaligus gitu. Jadi emang kadang-kadang kalau lagi sendiri di Pekanbaru, ya kadang-kadang sering sedih juga, sering teringat gitu kan. Intinya sering teringat, sering sedih. Nah, namun alhamdulillah karena saya sering curhat sama Allah, saya yakin kejadian ini pasti ada hikmahnya nih dari Allah. Nggak mungkin Allah ngasih, mungkin orang kita udah tahu pasti ada hikmah di balik ini, tapi saya memang merasakan sekali di situ. Saya yakin banget pada saat itu saya juga sering cerita sama Allah, kalau lagi rindu pun saya cerita gitu kan. Saya yakin ini pasti ada hikmah di luar pada ini. Alhamdulillah Allah bukakan jalan ke saya. Allah beri pemahaman kepada saya bahwa saya yakin orang tua saya, ibu, 3 kakak, adik saya yang udah meninggal, atau saudara saya yang lain yang udah meninggal, mereka nggak mengharapkan tangisan saya. Apa guna saya nangis buat mereka? Tiap hari saya nangis, ini mereka nggak mengharapkan nangis saya. Tapi yang mereka harapkan itu adalah saya harus jadi amal jariah buat mereka. Jadi emang alhamdulillah saya dapat petunjuk itu dari Allah. Jadi emang ya udah, saya harus jadi orang yang bermanfaat buat banyak orang. Saya harus istilahnya menciptakan amalan yang bisa mengalir ke mereka biar bisa membantu mereka. Jadi intinya saya harus jadi orang yang mulia, yang jadi amal jariah buat yang sudah meninggal gitu. Udah alhamdulillah. Ya, Allah setelah itu saya jadi jarang bersedih, tapi emang kalau teringat sedih, tapi cuma nggak perlu berlarut gitu. Nggak perlu kita larut putus asa. Jadi alhamdulillah Allah bukakan jalan, buka pikiran saya. Jadi saya sekolah yang benar. Setelah intinya macam-macam lah. Sekolah alhamdulillah dapat beasiswa di Jakarta juga. Di sekolah juga alhamdulillah kemarin juga dapat jadi utusan sekolah ikut lomba dan lain sebagainya, dan sampai sekarang membangun sampai amanah hingga saat ini
ya udah kalau saya niatkan sebagai ibadah, ya semoga Allah ini istilahnya jadi amalan juga buat keluarga saya. Keluarga, insya Allah. Luar biasa nih Mas nih. Luar biasa sekali ceritanya, Masya Allah. Ya apa? Ya benar ya. Jadi ya tadi ya, buat apa kita menangis itu berlarut-larut? Karena sesungguhnya mereka butuhnya adalah doa, kemudian amal jariah kita ya. Dan itu mungkin jadi pemicu semangatnya Mas Firman ya untuk bisa mengejar satu hal yang tujuannya adalah untuk mereka gitu ya, amal jariahnya. Masya Allah, ini luar biasa. Good Friends ini sangat menginspirasi semua ya, Masya Allah. Ini sampai apa sedikit berlinang air mata nih, Masya Allah. Saya minum dulu ya. Silakan Mas Firman, Masya Allah. Balik lagi sekarang ke apa? Bisa top up. Ini, jadi kan mungkin Mas yang namanya suatu usaha bisnis ya, pasti ada rencana scale up-nya, yaitu gimana sih rencananya sebuah perusahaan itu akan berkembang, kemudian akan jadi seperti apa sih Bisa Top Up ini? Kami memang harus bangun tim yang solid dulu. Betul. Jadi sudah saya jelaskan, kita bangun tim, harus sevisi, setauhid juga. Betul. Jadi kemudian dari sisi kalau udah tim udah mantep, nah ini enak nih kita mau istilahnya mau berkembang seperti apa, bareng-barengnya enak nih. Alhamdulillah. Sekarang udah dengan kondisi yang saat ini, emang harapan kami itu nggak berhenti sampai di sini. Kami emang menargetkan Bisa Top Up ini jadi pilihan utama orang dalam melakukan transaksi. Misalkan saya ingin menggantikan yang ada saat ini, yang mungkin yang konvensional. Kami ingin jadi pilihan utama. Terutama bagi muslim. Karena di Bisa Top Up juga kita juga ada fitur-fitur muslim di situ. Oh gitu ya. Jadi di situ selain fitur-fitur yang buat transaksi, di situ juga ada fitur jadwal sholat. Oh, ada jadwal sholat. Jadi kan jadwal sholat ada di situ. Langsung di halaman utama juga jadwal sholat, ada azannya juga, kiblat juga ada, menuju kiblat, kemudian doa harian, dan zikir pagi petang. Itu satu fitur. Maksudnya kalau kita mungkin lupa doa ini, doa yang menurut ayat Al-Quran ada di situ, doa keseharian ada juga, zikir pagi petang ada, kemudian yang terakhir ada Quran. Ada Qurannya juga. Oh, ada Quran. Emang ini akan kami kembangkan terus. Mungkin kita punya Mas mungkin juga punya aplikasi Quran, aplikasi azan gitu kan. Betul. Ya, mending satu aja udah. Jadi satu semua, udah ada segala sini. Macam ada di sini semua. Masya Allah, luar biasa. Jadi orang bisa menggunakan tanpa transaksi pun juga nggak apa-apa. Niat kita emang nggak profit oriented. Tapi bisa bermanfaat buat orang banyak khususnya, Masya Allah. Mungkin teman-teman atau good friends semua bisa langsung download ya. Download Bisa Top Up. Udah ada di Itu baru ada di Play Store. Oh, baru di Play Store. Kalau di sana masih proses pengembangan. Luar biasa sekali ceritanya ya. Luar biasa, cerita panjang mulai dari awal gimana, kemudian bisa survive melewati bencana tsunami, kemudian sekarang punya dua perusahaan dan omsetnya Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah. Mas mungkin bisa kasih tips ke teman-teman atau good friends kita nih yang pengen mulai usaha, singkat aja untuk teman-teman. Jadi kalau mau bangun usaha itu pertama kita emang jangan takut, namanya gagal itu emang istilahnya asam garamnya lah. Emang kita jangan takut istilahnya jangan takut gagal, karena orang takut usaha itu ntar gagal gimana, belalainya takut, dianggap aja itu sebagai pelajaran. Kemudian bisnis itu kita tidak hanya memikirkan untung dan rugi, tapi surga dan neraka. Dalam artian ini penting sekali nih. Kadang-kadang kita karena dia baru berusaha buka usaha pertama, ya udah nanti apa aja diambil gitu, atau yang kena dikit dengan ini ambil aja lah, nggak apa-apa dikit gitu kan. Itu kita yakin aja. Kalau kami yakin rezeki itu udah Allah tetapkan. Betul. Tergantung kita mau milih, mau ngambil rezeki yang halal, mau jemput rezeki yang halal, atau mengambil yang istilahnya yang haram gitu.
Masya Allah, luar biasa Mas ya. Luar biasa sekali nih Mas ya. Jadi pesan-pesan untuk good friends semua adalah pentingnya kembali kepada Allah, pentingnya menegakkan tauhid. Iya. Karena rizki semua dari Allah, bukan dari orang lain. Orang Iya, lain benar. hanya menjadi sebab saja ya. Iya. Dan pentingnya juga untuk kita terus berikhtiar, kemudian terus berusaha dan berdoa kepada Allah dan Itu udah hanya meminta sepaket kepada itu. Allah ya. Jangan pernah meminta kepada yang lain. Iya. Masya Allah, terima kasih banyak Mas Firman sudah mampir ke ruang tamu Ibu ke Tujar Project. Ini salah satu kehormatan bagi kita semua ya good friends ya. Jangan lupa di follow juga, bisa top up di Instagram ya. Instagram ada. Dia bisa di sini kali ya, di follow dan di Iya. download. Jangan lupa teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Iya. Buat teman-teman, buat Mas Firman juga. Jangan lupa di like, follow dan subscribe di channel Hibbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.